Halo Sobat Kulineran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Miskum. Kali ini di segmen Kumis, kuliah Miskum. Nah, Alhamdulillah Miskum udah lulus kuliah, jadi sekarang kuliah lagi, kuliah Miskum buat Sobat Kulineran ya. Dan kali ini Miskum akan kembali membahas tentang bisnis, terutama di bisnis kuliner. Miskum gak akan pernah bosan atau capek memberikan informasi yang menarik tentang dunia bisnis yang semoga bermanfaat buat sobat kulineran yang pengen mau buka usaha bisnis. Makanya dukung terus Miskum dan channel Bukan Rahasia Lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi dari Miskum. Nah, langsung saja Miskum kali ini akan membahas tentang bagaimana sih cara membuka bisnis dengan modal yang minimalis tapi omsetnya bisa sampai jutaan rupiah. Nah, sobat kulineran pasti berpikir bahwa membuka bisnis itu membutuhkan modal yang sangat besar dan pasti akan susah dicapai. Misal sekarang sobat kulineran masih kerja sendiri ya, soalnya semakin hari kebutuhan itu semakin meningkat, tidak diimbangi dengan gaji sobat kulineran. Nah, bener gak? Apalagi kemarin kan harga beras naik, dan nanti tanggal 11 Miskum udah sepak sih, jika tanggal 11 Maret besok beras masih naik, Miskum mau sekeluarga mau puasa selama 1 bulan. Nah, untuk membuka bisnis itu tidak langsung untung ya. Jadi ya ada fase naik turunnya, untung rugi. Nah, dan pasti banyak para pelaku usaha itu mengalami kerugian di awal atau bahkan langsung bangkrut. Nah, kali ini Miskum akan memberi solusi buat para sobat kulineran yang ingin membuka usaha dengan modal ya 1 sampai 3 juta. Itu udah bisa sukses dan langsung menghasilkan cuan tanpa takut rugi. Makanya simak video ini, jangan di skip biar gak gagal paham. Nah, yang pertama harus membuat bisnis plan atau membuat rencana bisnis. Rencana bisnis ini dibutuhkan agar usaha yang mau sobat kulineran ini bangun lebih terstruktur dan jelas. Hal ini meliputi mulai dari ide bisnis dan target pasarnya. Misal sudah ada ide bisnisnya tapi belum ada target pasar yang tercapai, nah nanti siapa yang mau beli? Soalnya target pasarnya itu masih belum jelas gitu ya. Nah, salah satu contoh yang target pasarnya sudah jelas dan meluas itu adalah usaha es teh. Nah, kenapa? Karena mulai dari anak sekolah, pekerja, buruh itu rata-rata suka minum es teh. Itu contohnya. Biasanya es teh itu kan harganya cuma 3 ribuan doang kan. Nah, 3 ribuan doang itu udah terjangkau banget. Tapi untuk harga variasi menunya itu banyak, mulai 3 ribuan sampai 15 ribuan tergantung menunya. Nah, berarti itu udah kelihatan kan, mulai ada anak-anak sekolah, pekerja, karyawan, anak kuliah itu kalau jajan es teh itu harganya mulai 3 ribuan. Berarti udah targetnya di harga yang terjangkau atau murah. Ini es teh, contohnya es teh ini cocok buat semua kalangan. Kemudian kalau camilan itu ada kayak somai, gorengan, itu semua kalangan. Nah, yang kedua kemudian ada sebelum membuka bisnis kita harus melakukan survei pasar. Nah, untuk menemukan ide bisnis yang akan dijalankan, sobat kulineran ini harus menyurvei dahulu pasarnya. Nah, caranya itu dengan memastikan produk yang akan sobat kulineran jual ini apakah akan diterima oleh masyarakat, apakah dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dibutuhkan, pasti itu bakal banyak yang nyari. Apakah produk tersebut punya sobat kulineran bisa bersaing dengan produk lain. Nah, sobat kulineran bisa mencari referensi lewat sosial media. Sekarang kan gampang, tinggal scroll aja. Nah, itu udah bisa menemukan
produk yang pasti laku di pasaran. Sekarang mudah kok. Jadi misalnya sobat kulineran pengen punya usaha es teh 3.000, harga 3.000. Sobat kulineran tahu cara bagaimana membuat tehnya. Nah, tinggal deh di branding. Kemudian kalau es teh kan sekarang banyak banget persaingannya. Jadi ya mungkin dikasih hal unik atau sesuatu ciri khas sendiri di produk sobat kulineran. Sebelum menentukan harganya juga harus menghitung HPP-nya dulu dan mensurvei kira-kira kompetitor menjual harga dengan semurah ini untungnya berapa ya. Nah, karena kita nggak tahu harga yang kita jual dengan kompetitor itu kan biasanya beda-beda. Mereka HPP-nya berapa, ada juga yang berani rugi, tapi itu biar rame doang. Kalau nggak gitu mengurangi bahan yang ada di produknya. Nah, itu kurang baik menurut Miskum. Karena sama aja itu membuat kualitas dari produknya itu kurang baik. Nah, kemudian yang ketiga, mempersiapkan modal dan anggaran. Nah, kalau ini yang penting. Tips yang ketiga ini sangat penting, yaitu mempersiapkan modal. Nah, kalau nggak ada modal, terus bagaimana caranya? Nah, bisa juga menggunakan relasi-relasi teman-teman sobat kulineran. Rencana keuangan seperti modal ini sangat penting ya, dapat meminimalisir kerugian yang bakal sobat kulineran yang usahanya akan dirintis. Misalnya sobat kulineran mau membuka outlet es teh 3.000-an dengan modal 3 juta. Nah, 3 juta ini sobat kulineran bisa di space anggarannya bisa untuk apa aja. Contohnya membeli booth, kemudian cup, kemudian ada juga apa itu sealer, dan pasti banyak sekali kebutuhan yang harus sobat kulineran persiapkan. Nah, untuk harga booth sendiri itu sekarang udah murah kok, mulai 700 ribuan aja itu udah dapat booth yang model lipat dan cocok banget buat jualan di pinggir jalan. Habis itu dibawa pulang lagi deh boothnya. Nah, selain itu kalau model booth lipat itu kan cocok dibawa kemana-mana. Tiap ada event CFD atau bazar itu bisa ikut. Untuk harga booth lipat itu sekitar 700 ribuan. Nah, yang 2,3 juta tadi sisanya bisa buat memaksimalkan peralatan lainnya. Nah, kemudian yang keempat, kejujuran. Nah, ini yang sering terjadi ya. Semakin tinggi banyak ilmu padi, gitu deh. Biasanya kebanyakan gini yang sering Miskom temuin ya. Misal ada di suatu tempat, di suatu outlet, di situ udah bertahun-tahun, udah rame, tapi semakin hari kayak bahannya itu dikurangin, jadi kualitasnya semakin menurun. Untuk kejujuran ini demi kepercayaan pelanggan yang harus diperhatikan. Sebagai pelaku usaha, sobat kulineran harus mengedepankan kejujuran dan saat berjualan produk ini. Contohnya gini, menulis berat material produk dan foto produk yang dijual. Nah, misal di foto produk di berat kita tulis, kita kasih 100 gram, tapi waktu di penyajian cuma 80 gram, itu yang 20 gram kemana? Nah, itu harus diperhatikan. Kadang kan banyak sekali sekarang pelanggan yang perfeksionis, gak sesuai gitu. Kemudian foto produk, kalau foto produknya palsu, hasil dari Pinterest, kemudian foto produknya itu bagus banget, ada telurnya mata sapi setengah mateng, sama ada beef slice-nya gitu. Kemudian pas ini contoh buat mie ya biasanya. Nah, kemudian pas datang cuman mie sama telur doang. Nah, itu kan pelanggan udah berekspektasi terlalu tinggi, tapi ujungnya malah kecewa kan. Nah, kalau usaha kayak es teh itu kebanyakan ya cuman foto es teh cup, kemudian ditempelin logo gitu. Kita juga harus membuat kontennya itu benar-benar asli.
jangan kok pakai artificial intelligence. Nah itu untuk nilai jualnya nanti gimana ya, pokoknya itu jangan mengecewakan pelanggan kita lah, pakai yang asli. Nah kalau asli udah menarik, udah enak, pelanggan waktu pertama beli oh sesuai ekspektasinya, pasti suatu saat balik lagi dan melakukan repeat order. Nah jadi begitu ya, 4 tips yang bisa Miskum sampaikan para sobat kulineran. Tidak bingung lagi bagaimana cara memulai bisnis dengan modal minim namun bisa beromset sampai jutaan per bulan. Kemudian sekian dari Miskum, coba ditulis di kolom komentar ya, hal apa lagi nih yang mesti Miskum sampaikan di segmen kumis ini. Miskum tunggu komen-komen dari kalian dan nanti akan Miskum jawab. Dan jangan lupa dukung terus channel Bukan Rahasia Lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video Miskum jika bermanfaat, dan biar Miskum semangat lagi memberikan hal-hal atau tips-tips baru mengenai dunia bisnis dan sebagainya. Miskum pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.